Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih bahwasanya banyak sekali penyakit ginjal yang disebabkan karena adanya masalah atau kerusakan pada ginjal. Nah, salah satunya ada penyakit glomerulonefritis yang akan dibahas oleh kelompok 1. Tetapi sebelum ke pembahasannya, anggota dari kelompok 1 yaitu Leonecia Anantia, Nabila Lutfiana Rosida, Pipi Ropika, Teresia Wanehen, dan Amelia Dea Utami. BTW dia baru ya guys. Yang akan kita bahas dalam video ini yaitu definisi, etiologi, manifestasi, komplikasi, pemeriksaan, dan tindakan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Definisi glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan yang terjadi pada glomerulus. Apa sih glomerulus itu? Glomerulus ialah bagian dari organ ginjal yang berperan untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit yang berlebih dari tubuh. Nah, penyakit ini dapat terjadi dalam waktu singkat atau akut maupun jangka panjang atau kronis. Masalah kesehatan ini dapat berkembang dengan begitu cepat dan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada organ ginjal atau rapidly progressive glomerulonephritis. Sekarang kita bahas mengenai etiologi. Glomerulonefritis bisa disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun, peradangan di pembuluh darah, atau penyakit tertentu. Umumnya, penyebab glomerulonefritis akut lebih jelas daripada yang kronis, teman-teman. Kayak perasaan aku ke kamu, lebih jelas, iya, daripada perasaan kamu ke aku. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan glomerulonefritis akut nih teman-teman. Yang pertama, infeksi bakteri atau virus. Ini dapat memicu reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan peradangan di ginjal. Contohnya yaitu infeksi streptococcus di tenggorokan, infeksi gigi, endokarditis bakteri, HIV atau AIDS, dan hepatitis. Yang kedua, ada vaskulitis. Vaskulitis dapat terjadi di berbagai organ termasuk ginjal. Contoh penyakit vaskulitis ialah poliarteritis dan granulomatosis vaginaire. Nah, yang ketiga ada penyakit autoimun. Contohnya ialah penyakit lupus. Penyakit ini dapat menyebabkan peradangan pada semua organ tubuh, termasuk ginjal dan glomerulus. Dan gak cuma penyakit lupus teman-teman, tapi ada beberapa juga penyakit gangguan sistem imun yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada glomerulus. Yang pertama ada sindrom Goodpasture, yaitu kondisi yang menyerupai pneumonia dan bisa menyebabkan perdarahan di paru-paru dan ginjal. Selain itu, ada nefropati IgA, yaitu kondisi yang menyebabkan endapan salah satu protein yang merupakan bagian dari sistem imun di glomerulus ginjal. Selain beberapa yang udah kita sebutin tadi, ada lagi nih penyebab lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya glomerulonefritis akut. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu nefropati diabetik, dan penyakit langka vokal segmental glomerulosclerosis. Untuk etiologi dari glomerulonefritis kronis belum diketahui secara pasti teman-teman. Namun ada beberapa yang diduga dapat menyebabkan glomerulonefritis kronis. Yang pertama, penyakit genetik yaitu sindrom Alport, paparan zat kimia pelarut hidrokarbon, dan riwayat kanker. Kemudian kita bahas mengenai manifestasi dari glomerulonefritis. Yang pertama, urin yang berbuih, kencing berdarah atau hematuria, pembengkakan di wajah, tangan, kaki atau perut, frekuensi buang air kecil menjadi berkurang atau oligouria, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kelemahan, kelelahan, demam, bahkan nyeri sendi, dan hilang nafsu makan, mual, muntah, dan sakit perut. Lanjut komplikasi dari glomerulonefritis. Yang pertama ada tekanan darah tinggi, sindrom nefrotik, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, gagal jantung, dan edema paru karena cairan yang bertumpuk di dalam tubuh, gangguan keseimbangan elektrolit seperti kalium dan natrium, dan lebih rentan terserang infeksi. Ngeri banget kan? Emang sebahaya itu glomerulonefritis guys, makanya kalian harus menjaga kesehatan ginjal kalian ya. Lanjut ke pemeriksaan dari glomerulonefritis. Yang pertama ada tes urin. Tes ini untuk mendeteksi keberadaan sel darah merah, sel darah putih, dan protein di dalam urin. Lalu yang kedua ada tes darah untuk mengetahui apakah terjadi penurunan kadar hemoglobin, anemia, dan protein albumin serta peningkatan kadar zat sisa seperti ureum dan kreatinin. Selanjutnya ada tes imunologi. Tes ini untuk mendeteksi penyakit autoimun dengan melihat peningkatan kadar antinuklear antibodies, komplement, antineutropil cytoplasmic antibody, atau antiglomerular basement membrane. Dan ada pemindaian dengan fotoronsen, CT scan atau USG untuk melihat kondisi ginjal secara lebih jelas. Dan yang terakhir ada biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan ginjal untuk mendeteksi jaringan yang tidak normal dan memastikan adanya glomerulonefritis. Bagaimana sih tindakan pada glomerulonefritis? Yuk kita bahas.
Untuk yang pertama, kamu dapat melakukan diet. Pada glomerulonefritis yang masih ringan, dokter mungkin akan menyarankan kamu untuk melakukan diet, yaitu dengan mengurangi asupan makanan yang banyak mengandung garam dan cairan kalium tinggi. Selain itu, kamu juga harus mengontrol tekanan darah dan memastikan cairan dalam tubuh terus tercukupi. Kamu harus selalu melakukan pengecekan darah tidak mengandung banyak kadar kalium, natrium klorida, dan kandungan garam lain. Yang kedua ada imunosupresan. Ini adalah jenis obat yang akan menekan sistem imun tubuh kamu. Dengan menekan sistem imun, dapat efektif menyembuhkan glomerulonefritis. Namun, di sisi lain, pemberian obat ini dapat meningkatkan risiko infeksi dan efek samping lainnya. Lanjut, yang ketiga ada kortikosteroid. Dokter akan memberikan obat yang mengandung kortikosteroid. Kandungan ini akan mengurangi pembengkakan dan menekan sistem imun tubuh agar penyakit tersebut dapat diatasi. Kemudian ada siklofosfamid. Siklofosfamid mungkin akan dokter berikan untuk pengobatan glomerulonefritis dalam dosis yang rendah. Obat ini jika dalam dosis yang sangat tinggi, berguna untuk mengobati penyakit kanker yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Salah satu perawatan yang paling penting ialah mengontrol tekanan darah yang menjadi penyebab umum kerusakan pada glomerulus. Sayangnya, penyakit ini tidak dapat sembuh total teman-teman. Namun, perawatan yang dilakukan bertujuan untuk meringankan gejala sakit ginjal dan mencegah komplikasi. Nah, itu dia penjelasan mengenai glomerulonefritis. Bahaya banget kan teman-teman? Maka dari itu, mulai detik ini, ayo sayangi ginjalmu. Semoga materinya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.